Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto mengungkap kemungkinan bacawa pres pendamping Ganjar Pranowo diisi oleh sosok perempuan. Hal itu pun seolah mematahkan sejumlah nama yang selama ini digadang-gadang menjadi calon kuat pendamping Ganjar yang semuanya adalah sosok laki-laki. Hasto mengatakan perempuan memiliki kesempatan yang sama untuk bisa menjadi pemimpin karena mereka adalah jalan peradaban. Oleh karenanya Hasto menyebut bisa saja bakal cawapres Ganjar nantinya diisi oleh sosok perempuan. Kendati demikian, Hasto tak merinci siapa saja kandidat bakal cawapres perempuan yang dimaksud untuk mendampingi Ganjar Pranowo. Ia mengatakan pendamping Ganjar akan diumumkan pada momentum yang tepat. Bakal cawapres Ganjar Pranowo digadang-gadang dari kalangan perempuan dan sejumlah nama pun muncul seperti Khofifah Indar Parawansa dan Yeni Wahid. Sebelumnya sejumlah nama yang selama ini masuk radar kuat pendamping Ganjar adalah sosok laki-laki. Lantas siapa sosok kuat pendamping Ganjar? Kita akan membahasnya bersama Ketua DPP Partai Perindo, Yusuf Lakaseng, dan pengamat politik Saidiman Ahmad. Selamat malam Bapak-Bapak. Halo Pak Yusuf Lakaseng, mungkin masih di mute ya? Boleh di unmute? Ya, selamat malam David. Ya, selamat malam. Dan Mas Saidiman, selamat malam. Ya, selamat malam. Ya, baik. Baik. Saya ke Pak Yusuf Lakaseng dulu, Pak. Ini kan kemarin Mas Hasto ya yang sempat menyebut soal Miss X ini ya. Dan kita anggap ajalah ada dua nama yang seperti tadi disebutkan di paket. Ada Bu Khofifah dan juga Mbak Yeni Wahid. Menurut Anda apakah memang dua nama ini sudah masuk dalam radar tersebut? Ya, sekali lagi saya bilang bahwa kemungkinannya itu besar terjadi karena memang sudah dilempar sinyal. Tadinya kan sudah mengerucut ke dua nama, Sandiaga Uno dan Pak Mahfud MD. Nah, ada kemungkinan figur baru di luar nama itu ya, dan bisa jadi berjenis kelamin perempuan. Dan saya kira kalau perempuan kan banyak, ada beberapa alternatifnya selain Ibu Khofifah Indar Parawansa, Yeni Wahid yang punya irisan kuat dengan NU ya, latar belakang ormas besar Islam. Ada juga misalnya figur perempuan lain yang juga tidak kalah kredibel dan besar namanya, misalnya Ibu Sri Mulyani ya. Karena kalau itu juga dipilih akan pesannya tersampaikan ke publik bahwa Ganjar memprioritaskan ekonomi untuk membangun kesejahteraan rakyat. Atau misalnya Ibu Susi Pujiastuti misalnya ya, yang dikenal sebagai perempuan bertangan besi, memimpin Kementerian Kelautan waktu itu, menenggelamkan kapal-kapal pencuri ikan kita. Saya kira juga dibutuhkan juga untuk menenggelamkan kemiskinan di Indonesia yang masih tinggi angkanya itu. Saya kira gitu David, tinggal lagi-lagi saya bilang pasti akan ada efek kejutnya nanti ketika diumumkan siapa figur yang akan mendampingi Ganjar Pranowo sebagai calon wakil presiden di pemilu 2024 nanti. Ya, tentunya ini yang sangat ditunggu-tunggu juga mungkin dari pihak koalisi lain begitu ya. Siapa ini pasangan yang akan mendampingi Mas Ganjar? Karena mereka juga harus menentukan langkah berikutnya. Saya ke Mas Saidiman, bagaimana tanggapan Anda? Menurut Anda apakah memang paling tidak dua nama yang mungkin tadi disebutkan juga oleh Pak Yusuf Lakaseng ini masuk dalam radar PDIP? Apakah ada potensi mereka menjadi bacawa pres? Iya, kalau kita cermati manuver atau pernyataan politik dari elit, terutama elit PDI Perjuangan sejauh ini, kita melihat sebenarnya, saya melihat tujuan utama atau alasan utama penentuan cawapres dari Ganjar Pranowo ini pada akhirnya akan menimbang soal apakah cawapresnya nanti bisa berkorelasi dengan suara. Jadi faktor elektabilitas ini menjadi penting karena persaingan dengan baca pres lain sangat ketat ya, terutama dengan Prabowo Subianto. Ada dua hal yang mungkin menjadi pertimbangan. Yang pertama adalah apakah kubu Ganjar Pranowo ini akan memperluas basis atau mempertahankan basis yang ada sekarang. Karena itu muncul nama seperti Ridwan Kamil sebelumnya. Ridwan Kamil saya kira kalau ia muncul namanya ketika itu adalah itu dalam rangka untuk memperluas basis, terutama ke Jawa Barat yang merupakan provinsi dengan populasi yang paling tinggi. Dan di sana Ganjar Pranowo tidak cukup kompetitif dibanding misalnya dengan Prabowo Subianto.
Jadi tujuannya bisa mempersempit gap di sana. Maka kemudian muncul nama seperti Ridwan Kamil. Tetapi kan ada alasan lain. Alasan lain adalah mempertahankan basis. Selama ini kita tahu bahwa basis utama Ganjar Pranowo adalah Jawa Tengah dan Jawa Timur. Dan kalau kita lihat dari sisi ormas, Nahdlatul Ulama ini adalah juga basis dari pendukung Ganjar Pranowo. Karena itu kalau alasannya ingin mempertahankan basis, maka nama-nama yang dari kalangan NU menjadi mungkin untuk atau paling mungkin ya untuk dipertimbangkan menjadi cawapres. Dan kalau kita lihat perkembangan terakhir ini tampaknya pilihan yang kedua yang mungkin lebih kuat, yaitu mempertahankan basis. Daripada kemudian berjudi ingin memperluas basis, itu belum tentu terjadi. Kenapa tidak kita mempertahankan basis? Karena kalau kita lihat lawan-lawan politik Ganjar Pranowo ini tampaknya berusaha juga untuk kemudian menggerogoti basis Ganjar. Anies Baswedan misalnya sudah mengambil Muhaimin Iskandar yang juga punya basis di Jawa Timur. Kemudian Prabowo Subianto juga mencoba ya, muncul nama seperti Gibran atau nama-nama lain yang muaranya sebenarnya ingin memperluas basis ke wilayah di mana Ganjar Pranowo selama ini kuat. Karena itu kalau bicara tentang nama-nama yang mungkin muncul, saya kira sudah semakin mengerucut kepada tokoh-tokoh atau figur-figur yang kira-kira kalau ia dipasangkan dengan Ganjar itu bisa mempertahankan setidaknya basis yang dimiliki sekarang. Ada nama seperti Mahfud MD. Kemudian karena juga menyebut perempuan, ya mungkin nama seperti Khofifah atau Yeni Wahid bisa masuk. Cuman kalau kita menimbang ya antara katakanlah Khofifah, Mahfud MD, kemudian Yeni Wahid, mungkin juga Sandiaga Uno. Kalau pertimbangannya adalah masa NU, kita ada survei pernah di SMRC ingin melihat siapa tokoh-tokoh nasional yang paling atau tokoh-tokoh dari NU yang paling mendapatkan elektabilitas tertinggi atau dukungan publik yang paling tinggi. Ada 3 nama yang muncul ketika itu. Yang pertama Mahfud MD, kemudian Muhaimin Iskandar dan Khofifah Indar Parawansa. Jadi 3 nama ini yang muncul. Karena sekarang Muhaimin Iskandar sudah diambil oleh Anies Baswedan, jadi tinggal 2 nama. Jadi kalau pertanyaannya siapa yang paling mungkin, saya kira 2 nama ini menjadi lebih mungkin. Tetapi pertanyaan selanjutnya, di antara 2 itu siapa yang paling oke? Menurut saya sama-sama punya kelebihan dan kekurangan. Mahfud MD maupun Khofifah Indar Parawansa sangat populer di kalangan Nahdliyin, terutama di Jawa Timur. Tetapi mungkin Pak Mahfud MD punya kelebihan sedikit, yaitu bahwa ketokohan Mahfud MD tidak hanya terbatas di wilayah misalnya Jawa Timur, tetapi secara nasional dia sebagai menteri senior yang terkenal punya integritas dan seterusnya, itu memiliki reputasi nasional yang sepertinya lebih kuat dibanding kalau kita bandingkan dengan Khofifah Indar Parawansa. Yang kedua, saya kira Mahfud MD juga punya kelebihan dari sisi tadi, dari sisi dia punya kualitas personal yang dinilai oleh publik, punya integritas, punya keberanian kalau kita lihat rekam jejaknya belakangan ini. Karena itu selain bisa diharapkan menjaga suara yang selama ini sudah menjadi basis Ganjar Pranowo, nama seperti Mahfud MD juga kemungkinan bisa menambah kualitas personal bagi Ganjar, yaitu dari sisi aspek integritas gitu dan juga keberanian. Dan ini kualitas personal yang sangat penting dimiliki oleh calon pemimpin ke depan menurut aspirasi publik nasional sekarang. Oke, baik. Tadi Anda sempat menyebutkan ada 3 nama dalam hasil survei Anda, itu adalah Pak Mahfud MD, lalu ada Caimin yang kemudian tapi sudah beralih ke koalisi yang lain, lalu ada Bu Khofifah. Kalau boleh dikatakan berapa persen ini dukungannya dari masyarakat Nahdliyin? Iya, yang jelas di antara sejumlah tokoh dari NU sekarang, termasuk Ketua Umum Nahdlatul Ulama Kiai Khalil Yahya Stakuf, kemudian mantan Ketua Umum PBNU Said Agil Siraj dan nama-nama lain, kita menemukan yang teratas itu 3 dan kita tidak bisa menentukan siapa yang paling di atas di antara ketiga itu. Seimbang di atas yang dipilih oleh para pemilih Nahdliyin kalau kita lihat. Baik, kalau kita lihat berarti kan sekarang ada terjadi bukan perpecahan sebutannya, ada split
voter begitu ya istilahnya ya. Jadi ya kemudian karena pasti ada pendukungnya Caimin yang kemudian akan ke koalisi lain, lalu tersisalah tinggal pendukungnya Pak Mahfud, lalu kemudian pendukungnya juga Bu Kofifa begitu ya. Nah, seberapa besar tapi kalau untuk Bu Kofifa, anggaplah Bu Kofifa ini ya menjadi salah satu yang paling kuat, seberapa besar peluangnya kalau Anda lihat dari hasil survei Anda untuk dukungan yang bisa memboosting suaranya Mas Ganjar begitu? Oke, sebetulnya kalau kita lihat per hari ini, nama-nama ini sebenarnya relatif seimbang dalam pengertian mereka bisa menjaga setidaknya suara Ganjar Pranowo tidak keluar kalau dipasangkan dengan mereka. Jadi tidak ada yang benar-benar kemudian mengangkat secara signifikan suara Ganjar, tapi pada saat yang sama setidaknya mereka tidak membuat suara Ganjar kemudian keluar. Karena itu saya kira perlu juga diantisipasi bahwa serangan atau penetrasi ya kampanye tim di luar Ganjar Pranowo ke basis-basis NU, terutama Jawa Timur itu kan sangat kuat. Jadi butuh figur yang kira-kira bisa membentengi itu. Dan kita melihat di dalam survei sebenarnya masing-masing tokoh ini untuk per hari ini sebenarnya relatif sama. Cuman kalau kita mau melihat masa depan, kemungkinan yang kira-kira selain menjaga suara yang ada di Jawa Timur tetapi juga bisa ekspansi keluar, ya kita bisa timbang lagi siapa di antara tokoh itu yang selain menjaga suara Ganjar juga bisa kira-kira ekspansi keluar. Dan salah satu yang bisa alasan yang bisa kita lihat dari calon-calon ini adalah kalau mereka punya kualitas personal kira-kira yang dianggap oleh publik ini sangat penting dimiliki oleh calon pemimpin nasional. Dan orang seperti Mahfud MD sebenarnya juga kualitas personal atau karakter dari Khofifah Indar Parawansa juga kuat sebenarnya sebagai seorang perempuan yang progresif gitu ya, ketua Muslimat NU dan kita tahu bahwa Muslimat itu juga jaringannya bukan hanya Jawa Timur tetapi juga seluruh Indonesia. Jadi kita juga bisa melihat dari sisi itunya. Baik, saya kembali ke Pak Yusuf Lakaseng. Bagaimana Pak pandangan Anda ini kalau tadi dikatakan oleh Mas Saidiman, ya ini akhirnya hanya untuk menjaga supaya suara nggak keluar. Apakah Anda melihat hal yang sama? Ya pada akhirnya yang menjadi pertimbangan utama memilih cawapres adalah soal elektabilitas ya. Apakah itu akan menambah ya atau paling tidak mendegradasi elektabilitas yang sudah dimiliki oleh Ganjar yang memang sudah rebound ya sekarang ini. Nah, menurut saya sih dari figur-figur yang ada, itu adalah figur-figur yang ada kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Kalau saya setuju sih kalau di antara semua itu, mungkin Pak Mahfud MD paling tepat ya, paling cocok menemani Ganjar karena soal kualitas personalnya ya. Itu dia disukai pasti bukan hanya di Jawa Timur atau di Jawa, tapi resonansinya akan ke seluruh penjuru tanah air karena ketokohan Pak Mahfud MD ini disenangi oleh semua kalangan, semua usia, semua profesi karena orang rindu akan keadilan hukum yang tajam ke bawah juga tajam ke atas. Nah, Pak Mahfud kan personifikasinya kan merepresentasikan itu sehingga menurut saya sih cocok itu. Dan ya saya dengar-dengar memang figur Pak Mahfud sangat kuat untuk dinominasikan untuk segera diumumkan sebagai pendamping Pak Ganjar Pranowo ya. Dan kalau misalnya pilihannya juga Ibu Khofifah perempuan misalnya, itu juga bagus juga agar politik kita tidak terlalu maskulin. Kan kalau dilihat dinamika pilpres sekarang ini memang maskulin banget gitu loh, nggak ada figur-figur perempuan, yang ada semua laki-laki semua ya. Walaupun memang dalam urusan memilih pemimpin itu faktor utamanya adalah kualitas dan itu tidak ada hubungannya dengan soal jenis kelamin. Orang berkualitas itu bisa ada di dua jenis kelamin, itu bisa dia laki-laki juga bisa perempuan. Dan stok ketokohan nasional kita soal laki-laki, soal perempuan, kedua-duanya menyediakan stok itu semua ada. Tinggal dipilih saja siapa yang kira-kira yang paling pas mendampingi. Catatan saya sih adalah pilihannya tadi itu dua. Pertama, ini soal demografi Jawa, luar Jawa.
saya setuju dengan analisisnya Mas Saidiman. Apakah pilihannya karena sekarang ini kalau lihat surveinya Ganjar memang kuat di Jawa tapi lemah di luar Jawa. Apakah pilihannya memperkuat di luar Jawa dengan mencari figur yang merepresentasikan luar Jawa, atau justru mempertebal dukungan di Jawa ya? Seperti misalnya Ganjar kuat di Jawa Tengah, di Jawa Timur mulai digoyang nih karena ada representasi NU yang bersama Pak Anies, yaitu Cak Imin. Nah mungkin diambil dari Jawa Timur, harus dijaga kuat. Ada tokoh Jawa Timur, ada yang juga Jawa Timur sekaligus NU sekaligus. Ya Kofifa masuk memenuhi syarat itu. Mahfud MD juga memenuhi syarat itu. Jadi saya kira kedua figur ini sangat-sangat representatif untuk mendampingi Ganjar di kontestasi Pilpres 2024, David. Baik, saya kembali ke Mas Saidiman. Kalau bicara apa yang disampaikan tadi oleh Pak Yusuf Lakaseng soal Jawa dan luar Jawa begitu, seberapa besar sih Mas hasil survei Anda yang melihat seberapa besar menentukannya luar Jawa gitu, porsi untuk bisa mendapatkan dukungan dari luar Jawa? Ya sebenarnya ini agak tricky ya soal Jawa, luar Jawa. Tentu saja kalau kita lihat secara proporsional jumlah penduduk luar Jawa tentu lebih besar ya kalau kita jumlah secara proporsional. Tetapi apa yang kita sebut sebagai luar Jawa ini bukan entitas yang tunggal. Jadi kalau kita sebut orang Melayu, dia luar Jawa betul. Tetapi orang Melayu beda dengan Bugis, beda dengan Makassar, beda dengan orang Kalimantan dan seterusnya, orang Dayak gitu. Jadi apa yang kita sebut sebagai luar Jawa ini terfragmentasi begitu banyak gitu ya, sehingga dia bukan entitas yang tunggal. Jadi agak tricky di sana persoalannya. Jadi kalau mau mendekati orang Makassar misalnya, ya juga harus didekati secara khusus orang Bugis dan seterusnya. Karena itu kemudian pertimbangan Jawa luar Jawa ini menjadi tidak mudah untuk kita lihat. Mungkin bisa juga mendekati yang disebut sebagai luar Jawa itu mendekati satu entitas politik tertentu yang relatif besar, katakanlah Melayu misalnya atau Sunda gitu ya misalnya. Karena itu nama seperti tadi Ridwan Kamil sempat muncul, saya kira di dalam survei cukup bisa memberi kalau kita lihat potensinya untuk memperluas suara itu jauh lebih potensial misalnya dibanding dengan tokoh-tokoh lain. Kenapa? Karena entitas Jawa Barat ini begitu besar gitu ya. Walaupun tidak sebesar kalau digabung Jawa Tengah, Jawa Timur, tapi di luar Jawa Tengah dan Jawa Timur ya ini entitas yang besar dan dia di sana agak lemah begitu. Dan ada tokoh yang begitu populer dari sana, yaitu Ridwan Kamil. Tetapi lagi-lagi ini kan soal pilihan. Apakah mau ekspansi keluar atau menjaga kandang yang sekarang banyak diserang gitu ya. Yang sekarang berusaha untuk diraih gitu ya. Ada partai yang cukup besar di Jawa Tengah dan Jawa Timur ini kan sudah keluar dari koalisi PDI Perjuangan, yaitu Partai Kebangkitan Bangsa. Karena itu ada kebutuhan yang sangat besar untuk menjaga ini saya kira dari kubu Ganjar. Baik, sangat menarik sekali untuk melihat dan dengan menimbang semua hitung-hitungan yang ada ini, dan kita lihat apakah nanti memang akhirnya ada seorang wanita yang mendampingi Mas Ganjar ataukah nanti memang harus kembali seperti tadi dikatakan Pak Yusuf Lakaseng ada laki-laki ya begitu jadi yang menguasai di seluruh pemerintahan di ke depan nanti 2024. Baik, kita lihat nanti ke depan. Terima kasih Pak Yusuf Lakaseng dan juga Mas Saidiman sudah berbagi bersama kami di Sindo Prime.